Mbak Ayu tuh kenal gitu. Itu adalah salah satu temannya dari beda kelas. Namanya Yunita. Yunita tadi pakai baju bebas, sopan, bawahnya pakai celana jeans biru, atasnya tuh pakai baju ada motif kembang-kembangnya seperti itu, pakai tas punggung, masuk ke sana, ke dalam ruangan guru tadi. Di situ Mbak Ayu, loh itu kan Yunita. Cerita selanjutnya datang dari kawan subscriber. Kali ini datang dari Ibu Ayu. Ibu Ayu yang bercerita tentang pengalamannya yang terjadi sekitar tahun 90-an. Sewaktu Mbak Ayu gitu ya. Sewaktu Mbak Ayu masih duduk di bangku SMA. Jadi ada sebuah kegiatan yang mengharuskan Mbak Ayu itu ikut dan acaranya itu malam dan harus menginap di sekolah tadi, di sekolah SMA itu. Sebuah kegiatan semacam pelantikan pramuka, tapi di level apa gitu ya, aduh lupa istilahnya. Ya intinya itu ya, acara pelantikan pramuka untuk naik ke jenjang selanjutnya kayak gitu. Dan Mbak Ayu itu salah satu pesertanya di sana, di mana acaranya itu diadakan di lapangan utama sekolah tadi. Jadi gambaran sekolahnya tuh begini, gerbang masuk, ada kelas-kelas sebelah kanan itu dari arah pintu masuk gerbang sekolah tadi, ada kelas berjejer beberapa. Nah, di depan kelas tadi itu ada ruangan besar yang dipakai untuk ruang guru. Di sebelah ruang guru tadi itu ada sanggar. Sanggar buat acara kesenian atau kegiatan kesiswaan kayak itu. Nah, setelah itu baru lapangan. Lapangan untuk upacara dan yang lain-lain. Di situ juga termasuk lapangan basket kayak gitu untuk olahraga juga. Nah, di sisi sebelah sananya, di sisi kiri, ruang guru, sanggar, dan lapangan tadi, itu kelas-kelas lagi. Acaranya kan diadain pokoknya di sekitaran sanggar dan itu tadi ya, lapangan. Singkat cerita acara itu, hari itu selesai. Mbak Ayu itu datang sore. Sore itu kayak acara inilah. Acara intinya udah dimulai dan waktu itu malam hari. Ini singkat cerita aja. Malam harinya kurang lebih acara selesai itu sekitar jam 12 malam. Jam 12 malam peserta harus tidur karena nanti akan dibangunkan sekitar jam 2 untuk acara jurit malam. Itu standar lah, standar rundownnya acara-acara kayak gitu di sekolah-sekolah itu seperti itu. Dan malam itu selesai, Mbak Ayu dan kawan-kawan rencananya mau istirahat, tapi waktu itu memang istirahatnya tuh nggak di tenda. Karena agak susah juga bangun tenda di sana zaman tahun 90-an yang namanya tenda dum yang cuman pakai frame karbon kayak gitu kan agak mungkin jarang atau mungkin belum ada kali ya, kurang tahu juga. Jadi tenda dulu kan masih tenda yang pakai pasak, yang harus ditanam ke tanah. Sementara di situ tanahnya itu sebagian lapangan tadi itu udah di semen semuanya karena itu dipakai buat lapangan basket dan yang lain-lain. Akhirnya siswa pun terserah memilih mau tidur di mana gitu. Tapi para peserta tadi
lebih memilih aku tidur di kelas saja, kami tidur di kelas saja. Nah, sementara para pembinanya atau senior-seniornya itu pada tidurnya di sanggar, tapi yang laki-laki, yang perempuan itu masuk ke kelas tapi kelas yang beda. Nah, Mbak Ayu itu masuk atau rencananya tidur di sebuah kelas yang posisinya itu deket sama ruang guru tadi. Mereka masuk semuanya. Ada beberapa sekitar 7-8 orang masuk ke kelas yang deket sama ruang guru itu. Mereka pada tidurnya tuh di atas meja. Mejanya jadi kayak dirapiin begitu, nanti itu dipakai buat tidur mereka. Nah, malam kurang lebih jam 12:30-an lah, menjelang anak-anak itu pada tidur, peserta yang lain, teman-temannya Mbak Ayu. Mbak Ayu tuh kebelet pipis dan minta anter salah satu temannya, sebut aja Indri gitu. Indri, aku mau pipis kebelet, anterin yuk katanya. Oh ya udah, ayo aku kebetulan sekalian aku juga. Dan akhirnya sama Indri, Mbak Ayu sama Indri berdua keluar kelas, muterin kelas begini. Nah, posisi toiletnya itu ada di belakang kelas tadi. Di sana gelap gitu ya. Udah mereka buang air di situ, selesai, nggak ada masalah apa-apa. Nah, giliran mereka mau masuk ke kelas lagi, dari belakang jalan begini, di sini ruang guru, jendelanya besar-besar, kacanya bening-bening. Mbak Ayu itu ngelihat di dalam ruang guru tadi, di tengah kegelapan, lampunya kan dimatiin semuanya, tapi lampu di seberang ruang guru tadi, dari kelas yang ada di seberang itu, lampunya nyala, jadi masih kelihatan lampu dari sana tuh nyorot gitu. Samar-samar Mbak Ayu itu ngelihat ini kayak ada orang ya di dalam ruang guru tadi. Dan Indri pun, ayo buruan yuk. Oh iya ya, kamu duluan aja Indri, kamu duluan aja. Indri pun masuk kelas, pintunya belum ditutup rapat, masih dibuka karena Mbak Ayu kan masih di luar gitu. Mbak Ayu tuh penasaran, itu siapa ya gitu, malam-malam kok ada yang duduk di ruang guru sendirian. Mbak Ayu pun ngedatengin ke sana pelan-pelan. Awalnya tuh bener-bener jaga jarak, cuman gini-gini doang, nengok-nengok, ngintip-ngintip doang dari depan kelas. Tapi karena penasarannya itu bertambah, itu beneran deh, itu orang deh, itu kayak Pak Sunarto kalau dilihat dari siluetnya. Mbak Ayu pun kesana ngedeketin, mastiin gitu, sampai kurang lebih sekitar jaraknya 2 meter dari ruang guru tadi. Dilihat begini, wah iya bener Pak Sunarto lagi apa ya? Nah, di situ ada satu keanehan yang Mbak Ayu alami. Pintu ruang guru tadi kan ketutup tadinya awalnya. Tiba-tiba saat Mbak Ayu ngedeket ke sana, pintu itu tuh kayak ngebuka dengan sendiri, kret gitu. Yang harusnya itu kan harus jelek gitu dulu ya. Itu Mbak Ayu nggak ngedenger apa-apa. Cuma ngedenger pintu tadi tuh kebuka gitu, kret, sedikit, kurang lebih sekitar 30-40 cm kebukanya segitu. Mbak Ayu tuh berpikir, ini apa aku disuruh masuk atau gimana? Tapi nggak, malam-malam dan Pak Sunarto sendirian di sana, takutnya lagi apa gitu. Udah aku balik lagi ke kelas gitu. Mbak Ayu pun jalannya agak mundur begini, masuk lagi ke dalam kelas. Di situ Mbak Ayu masih penasaran banget sebenarnya. Kan dari ruangan kelas itu kelihatan, nembus ke sana. Mbak Ayu sengaja ngambil tempat tidur yang deket sama jendela. Karena itu tadi, mau ngeliatin Pak Sunarto yang lagi duduk diem, bener-bener mematung di sana. Posisi duduknya tuh begini katanya. Dagunya itu disanggak pakai 2 tangannya begini, lengkap dengan kacamatanya yang bulat. Pak Sunarto itu mohon maaf ya, kepalanya itu udah botak begitu. Kalau gambarannya Mbak Ayu itu mirip ini loh, siapa sih yang motivator itu, ya itulah pokoknya itu, sampai lupa ya, pokoknya itu yang motivator itu. Nah, mirip seperti beliau tadi. Dilihatin, oh itu bener loh Pak Sunarto loh. Itu Pak Sunarto kok lagi apa ya, kok aneh banget, diem aja dari tadi. Ini udah
Udah hampir setengah jam loh, waktu itu udah jam 1 lewat sedikit. Ini udah hampir setengah jam loh. Aku mau tidur udah jam segini juga nanggung, sementara teman-temannya itu udah pada pules semua. Tapi memang masih ada yang kerogat-keroget kayak gitu. Ada beberapa, termasuk Indri. Indri juga tidurnya di sampingnya Ayu situ. Indri juga udah pules. Ya, Mbak Ayu terus ngeliatin ke sana, penasaran apa sih gitu. Dan tiba-tiba Mbak Ayu itu ngelihat ada salah satu orang, satu anak siswa pakai bajunya bebas, dan siswa itu Mbak Ayu itu kenal gitu. Itu adalah salah satu temannya dari beda kelas. Namanya Yunita. Yunita tadi pakai baju bebas, sopan, bawahnya pakai celana jeans biru, atasnya tuh pakai baju ada motif kembang-kembangnya seperti itu, pakai tas punggung, masuk ke sana, ke dalam ruangan guru tadi. Di situ Mbak Ayu, loh itu kan Yunita. Mbak Ayu tahu Yunita itu adalah anaknya Pak Sunarto. Wah, ini jangan-jangan Yunita ini mau jemput Pak Sunarto nih gitu kan, ditungguin, tapi kok nggak keluar-keluar mereka gitu. Malah yang dilihat dari siluetnya, Pak Sunarto masih duduk di sana, Mbak Yunita itu menuju ke sana dan cuman berdiri di sampingnya Pak Sunarto gitu aja. Dan kelihatan dari tangannya kayaknya Mbak Yunita tuh ngelus punggung, entah kepala entah punggung ya, mungkin punggung ya. Punggungnya kayak dielus begini. Apa sih yang terjadi dengan mereka? Mbak Ayu terus bertanya-tanya gitu, tapi udahlah, aku nggak mau terlalu banyak campur gitu urusan mereka. Udah, aku mau tidur aja, nanti juga pasti ada kabarnya, ada beritanya, kata Mbak Ayu. Akhirnya Mbak Ayu pun tidur malam itu. Nah, selesai mereka tidur jam 2 malam. Mereka dibangunin. Tapi Mbak Ayu itu nggak tidur sebenarnya. Jadi baru ngeliep begini saking udah mulai ngantuk. Tidur nanggung udah dibangunin jam 2. Ayo bangun, bangun, bangun. Kita acara selanjutnya gitu. Untuk acara jurit malam. Udah, Mbak Ayu pun bangun sama yang lain dengan kepala yang agak pusing. Masih keinget dengan yang ada di ruang guru tadi. Mbak Ayu langsung pandangannya langsung ke sana, dan ternyata di sana itu udah nggak ada apa-apa. Semuanya udah sepi. Akhirnya udah Mbak Ayu melanjutkan acara tadi, mengikuti acara jurit malam yang menurut Mbak Ayu itu nggak ada serem-seremnya sama sekali. Oh oke, nggak ada serem-seremnya gitu ya. Udah, acara selesai dan keesokan paginya kan malam hari Minggu libur. Mbak Ayu pulang ke rumah, dan singkat ceritanya keesokan harinya hari Senin Mbak Ayu pun ke sekolah lagi. Dan ternyata di sekolah, sewaktu Mbak Ayu datang kan udah ramai banyak anak-anak di situ tuh lagi pada ngobrolin sesuatu. Sesuatu yang sama sekali di luar dugaannya Mbak Ayu, dan itu cukup bikin mengagetkan. Mbak Ayu itu dapat kabar kalau Pak Sunarto itu mengalami kecelakaan. Dan kecelakaannya itu Pak Sunarto meninggal, dan sedihnya lagi bareng Yunita, salah satu temannya yang gak lain gak bukan adalah anaknya Pak Sunarto sendiri. Kejadiannya adalah malam Minggu, sekitar jam 1 malam. Itu tepat di mana Mbak Ayu ngelihat Pak Sunarto dan Mbak Yunita duduk di ruang guru itu. Mbak Ayu gak habis pikir gitu, apa sih sebenarnya hubungannya ini dengan itu gitu ya, dengan kejadian tadi. Gak ada hubungannya, disambung-sambungin itu gak ada hubungannya sama sekali. Dan ya udah, akhirnya di situ Mbak Ayu tuh ngambil kesimpulan itu mungkin apa yang aku lihat malam itu adalah sebuah pertanda kali ya. Pertanda kalau Pak Sunarto sama Mbak Yunita itu mau pergi. Tapi lagi-lagi aku gak menemukan titik temunya gitu. Kenapa sih aku dikasih lihat seperti itu? Kenapa aku bisa mengalami hal itu semua gitu secara tiba-tiba yang sebelumnya itu nggak pernah. Dan sampai akhirnya ke belakang hal tadi atau pengalaman serupa
dengan yang Mbak Ayu alami malam itu kayak terjadi beberapa kali dan berulang gitu. Setelah Pak Sunarto dan anaknya Mbak Yunita, Mbak Ayu pun melihat seseorang di tempat yang nggak wajar, di waktu yang nggak wajar, dan ternyata benar. Selang beberapa hari kemudian, orang itu pun dikabarkan meninggal. Wallahu a'lam, apa yang terjadi dengan Mbak Ayu sebenarnya, gue juga nggak tahu. Cuman Mbak Ayu aja yang tahu gitu ya. Dan Mbak Ayu ternyata juga nggak tahu apa yang terjadi dengannya. Ya ceritanya mungkin sangat singkat, segitu aja, nggak panjang-panjang. Ini kayak cerita buat tambahan aja ya, buat bonus ke kawan-kawan semuanya. Jadi seperti itu salah satu pengalaman yang pernah dialami sama Mbak Ayu. Berangkat dari pengalamannya yang pertama di SMA itu sampai tahun-tahun berikutnya selama kehidupannya Mbak Ayu, jadi semakin sering mengalami hal tadi. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Mohon maaf ya Mbak Ayu kalau misal dalam menceritakannya ada banyak kesalahan gitu ya. Kawan-kawan juga mohon maaf sebesar-besarnya kalau misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Ini adalah cerita yang sangat pendek, tapi nggak apa-apa, ini nanti jadi bonus aja buat kawan-kawan semuanya. Terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.